Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, masih tetap semangat Ibu? Semangat. Lanjut apa enggak kok? Lanjut. Rencananya kita habis lepas sisa kaki baru sudah Bu ya acara kita. Baik. Baik, langsung saja di segmen ini kami buka pertanyaan bagi ibu-ibu. Kami beri kesempatan dulu kepada yang baju hijau. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang dari Majelis Taklim Arafah, Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Payoselincah, Kecamatan Jambi Timur. Saya ingin bertanya seperti ini Pak. Iya. Menjadi Muslim sejati, salah satunya kata Bapak, ibadah kita harus sempurna. Ya. Bagaimana cara mengukur ibadah kita itu sempurna atau tidak di mata Allah Pak? Itu pertanyaan saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cari meteran Bu. Ya, cari ngukur ya, dak. Meteran sepanjang mana itu kan? Silakan dari baju pink, unyu-unyu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti dari Eti. Majelis Taklim At-Tawabin Palmerah. Eti di jalan Bu ya. Iya. Hati-hati. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz. Ya Ibu. Bulan Muharram ini kan kita dianjurkan untuk beribadah, Ya. memberikan sedekah ataupun memperbanyak pembelanjaan. Nah, dalam hal ini kita selalu tentunya mempunyai tetangga yang disenangi dan tidak disenangi. Ya. Terkadang Pak Ustadz kita punya tetangga itu yang mengesalkan, menyebalkan. Sudah kita kasih misalnya kita masak banyak-banyak tadi Pak Ustadz. Sekalinya kita kasih, dia ngomel-ngomel Pak Ustadz. Dia enak masaknya. Dia enak masaknya Bu. Kemarin ngasih bubur Bu, kurang gula Bu, enak. Nah, jadi ada yang macam-macam begitu. Iya. Jadi pertanyaan saya, gimana sikap kita sebagai Muslim yang sejati menanggap ini? Apa kita besok dosa kasih lagi Pak Ustadz? Atau tetap berpesan gitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bukan di bulan Muharram Ibu, tapi di bulan-bulan hari-hari biasa boleh bersedekah Bu ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Rozali, saya dari BKMT Kecamatan Jambi Selatan, Pasir Putih. Silakan Ibu. Langgar Jamaiyah RT 2. Oh iya Siko ya saya tahu. Pinggir jalan Bu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ita. Saya pengen bertanya tentang masalah Muharram inilah Pak Ustadz. Ya, Tadi silakan. ibu-ibu sudah mengatakan begini-begini soal amalan segala macam Pak Ustadz tentang tetangga. Saya pengen bertanya masalah macam mana mengerjakan puasa Muharram ini. Apakah boleh diawali dari hari pertama atau 9 ke 10 Pak Ustadz? Jadi sekaligus amalan-amalannya yang bisa yang terbaik untuk diamalkan Pak Ustadz. Semoga jadi Muslim sejati juga Pak Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan dulu, nanti Bu selepas ini jawab dulu Bu ya. Ada 3 Silakan pertanyaan. Jawab dulu Bu. Kita jawab dulu ya. Yang pertama Ibu Endang. Cara ibadah supaya ibadah kita mantap dalam pandangan Allah. Gimana Ustadz? Memang yang menentukan ibadah bukan manusia, Ibu dan pemirsa. Ada orang bilang, wih hebat sholat koyo. Belum tentu. Karena yang bisa menentukan sahih ibadah kita, sempurna ibadah kita adalah diri kita sendiri dengan Allah yang maha menerima ibadah kita. Makanya dalam sholat, dalam ibadah makhdah kita Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, selalu di ujungnya itu diakhiri dengan kata apapun, sholat kah, ngaji kah, apapun namanya, lillahi ta'ala.
Jadi apa yang kita lakukan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat bukan karena ada suami kita sholat bukan karena ada enak dengan anak kita sholat bukan karena ada enak dengan mertua kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas ibadah kita untuk mengukurnya adalah keikhlasan kita beribadah kepadanya. Ya, maka kita tahu ibu, kita sendirilah yang tahu itu ikhlas atau tidaknya kita. Ya, karena Allah dan kita yang tahu. Makanya ketika kita salat betul-betul murni, bukan karena kita ingin dipuji dan seterusnya, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita beribadah kepada Allah sampai betul-betul keyakinan itu lahir dan jiwa kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terasa ibu, memang kalau kita salat khusyuk, ikhlas, terasa betul bahwa ketika kita tidak melakukan kekhusyuan itu, rasanya agak lain di dalam hati kita. Orang yang biasanya sudah terikat hatinya dengan Allah, terikat hatinya dengan masjid, terikat hatinya dengan ibadah, ketika tinggal ibadah itu rasa ada yang kurang dalam hidup ini. Subhanallah. Inilah keindahan ibadah yang harus kita aplikasikan, yang harus kita amalkan dalam hidup kita. Jadi cara mengukurnya tidak dari orang lain, tidak juga pakai termometer, tidak juga pakai meteran, tapi kita mengukurnya dengan keikhlasan kita. Nah, kalau bicara keikhlasan tidak telap nak ngato, Bu. Tidak telap nak ngato. Ada mungkin orang yang sholatnya biasa saja, rakaatnya memang rakaat segitulah, tetapi subhanallah dia khusyuk berbanding orang yang dari tadi kita tengok sujud ruku. Ya, sekali orang pergi ngintip dari jauh berhenti dia. Nah, itu berarti kan ada kelainan dalam dirinya. Ya, ada kelainan, maka keikhlasan itu hilang. Maka keikhlasan ada pada diri kita, insya Allah. Jadi mengukurnya adalah kita dengan keikhlasan kita dengan ketakwaan kita, dan kita dengan ibadah kita, insya Allah. Yang kedua, Ibu Eti dari Jam Selatan, Ustadz, Muharram ibadah banyak yang kita lakukan ya. Tanggal 10 Muharram ini aja Ibu, orang-orang tua dulu, termasuk orang tua saya itu biasanya belanja tahunan. Ya, pas tanggal 10 Muharram ya. Sebenarnya itu hanya kebiasaan biasa saja, bukan sebuah ibadah yang diwajibkan, tidak, karena bulan ini adalah bulan kita ingin berbagi. Bahkan dikatakan Ibu, sebahagian ulama mengatakan, walaupun ada mengatakan hadisnya dhaif, tapi setidaknya kita ambil pelajaran bahwa bulan ini dianggap sebagai bulannya anak yatim. Ya, walaupun ada yang menyalahkan itu, ada yang mengatakan tidak benar hadisnya itu, tapi setiap bulan, karena namanya anak yatim itu tidak pakai bulan, setiap bulan wajib kita sedekah dengan mereka, santun mereka. Namun ada yang mengatakan bulan Muharram ini adalah bulannya anak yatim. Makanya banyak Bu, ya, orang-orang berbagi, ya, baik itu pemerintahnya, baik itu pribadi-pribadinya, mereka berbagi bulan ini, menyenangkan hati anak-anak yatim. Tahun baru, awal Islam, sebagai sebuah kebahagiaan anak-anak. Inilah kebahagiaan yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya, awak berbagi dengan tetanggo, tetapi tetanggo yang mengesalkan, menyebalkan. Ketika yo, sebenarnya Ibu, menurut saya kalau dibilang macam tadi itu jujur tetanggonya tuh Bu, Ibu, burnya anunian Bu, jujur cernian, jujur itu sebenarnya Bu ya. Cuman hati kita sakit, sudah semangat kita buat, masih juga dikritiknya. Karena memang hati itu bermula sakit. Padahal mungkin jujur asin ya nih Ibu buat bubur tuh. Ya Allah, Lailo aku kasih dia. Kan begitu misalnya. Maka Ibu memang perlu kita berbagi itu perlu keikhlasan di dalam hati. Karena tidak semua apa yang kita miliki dapat dirasakan oleh orang lain sama rasanya dengan kita. Tidak semua Bu. Dalam hadis Rasul memang begitu. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kata Rasul, apabila engkau memasak sayur, perbanyak airnya lalu berikan kepada tetangga. Itu sebenarnya maknanya simbolik Ibu. Bukan makna sesungguhnya kakek Ibu masak ya, kemudian airnya dibanyakkan, airnya dibagi tetanggo. Bukan model itu Bu. Iya. Itu simbolik artinya kalau ada yang lebih di rumah bagi tetanggo. Kalau ada yang lebih di rumah bagi tetanggo. Tidak hanya sekedar sayur Ibu, apapun yang kita punya, kebahagiaan kita punya, kita datang ke tetanggo. Apapun yang kita rasa, karena tetanggo itulah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling paham dengan kita. Tapi Ustadz mengesalkan, barangkali Ibu memang kadang-kadang hinaan itu kita anggap sebuah hal yang menyakitkan kita. Padahal ketika hinaan hadir itu bisa menjadi introspeksi baik bagi kita. Misalnya orang bilang gitu, Ibu nih buruk nih. Astagfirullahaladzim. Balik ke rumah, oh iya memang saya buruk nih lah. Cepat perbaiki diri. Nah kan begitu. Iya Ibu. Mungkin sama tadi itu kurang garam ya misalnya. Nah mungkin iya lah kurang garam kok tambah dikit. Minta maaf lah Bu ya. Insya Allah besok saya buat yang terbaik. Ternyata besok Ibu kurang banyak. Oh kalau itu lain cerita. Itu lain cerita. Minta dia memang tuh Pak.
Jadi ibu, ya hinaan-hinaan atau apapun seharusnya kita terima dengan baik. Makanya Rasul dikritik dengan cara apapun beliau tidak pernah marah. Bahkan beliau pernah dikatakan majnun. Apa artinya majnun, Bu? Gila. Tapi Nabi tidak pernah marah dengan orang yang mengatakan dia gila. Bahkan Rasul Allah SWT mengatakan kepada Muhammad tidak mungkin Nabi Muhammad gila sedangkan risalah dibawa olehnya. Jadi tidak perlu takut. Nabi tidak pernah marah. Dilempar kotoran beliau tidak marah, dihina beliau tidak marah. Memang sih tidak sanggup kita sesempurna Nabi, tapi yuk belajar seperti Nabi Muhammad. Ya, nah seperti tadi memang sakit hati nengok tetangga model itu. Elok aku kasih, tidak aku kasih. Yonian, tidak usah. Oh mungkin memang masakan saya kok agak keasinan. Coba-coba dulu lah. Iya, kita nak ngasih tetangga suami kita beda ndaknya nyoba, kan gitu. Kan begitu misalnya mungkin kita oh ini perlu ditingkatkan lagi, oh ini perlu. Saya yakin nanti satu ketika dia akan bilang bukan kurang garam, bukan kurang banyak gitu ya. Mesti dia minta lagi. Maka kita perlu perbaiki diri kita insya Allah. Maka cara menghadapinya ibu, hadapi dengan sabar, hadapi sembari dengan berdoa. Mudah-mudahan orang yang senantiasa menghina kita, menzalimi kita, memburuk-burukkan kita, diberikan petunjuk oleh Allah karena kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Karena kalau kita balik marah, yang ada malah panas bu. Kau kok memang kurang ajar, tak bersyukur, kau. Akhirnya kan tak ada bagus, Bu. Ya biarlah apa kata dia, yang jelas tetap kita berikan. Permasalahan ya, memang terserah. Yang jelas kita tetap sesama tetangga. Allah. Jadi sabar, ikhlas, dan tawakal kepada Allah. Apa kita berikan kepada mereka adalah kebaikan untuk kita, walaupun kadang kebaikan yang kita berikan pada orang lain belum tentu baik balasannya. Tapi Allah maha baik balasannya kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi saya ulangi lagi pemirsa ya, kalau berbagi dengan sesama jangan minta pahala dengan orang yang kita bagi. Saya ulangi lagi, kalau berbagi dengan sesama jangan minta pahala dengan orang yang kita kasih. Sebab kalau kita minta pahala dari orang yang kita kasih takutnya kaget sakit hati. Yang menentukan pahala kita hanyalah Allah. Maka kita berbagi cukup ikhlasnya saja. Permasalahan orang itu mau terima atau tidak, senang atau tidak itu kepada Allah. Ya Allah, aku memberi ini karenamu ya Allah. Ternyata dia tidak mau, ya sudah engkau yang maha tahu ya Allah. Kan begitu. Insya Allah. Jadi kalau kata orang, jangan berharap pada manusia karena kadang menyakitkan hati kita. Tapi berharaplah kepada Allah yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Insya Allah. Yang ketiga, setelah Ibu Eti, Ibu Ita. Ibu Ita dari Ibu Ita Rozali dari Jambi Selatan. Ustadz Muharram, kita tahu cemana caranya puasa. Ibu memang ada yang mengatakan puasa dari Ghurrah awal Muharram sampai 10 Muharram. Ya, ada yang mengatakan begitu. Bahkan ada yang puasa itu Bu dilakukan juga oleh Rasul menurut sebagian ulama. Tapi yang sahih dalilnya, yang jelas dalam hadisnya dan sahih dalam kitab hadis yang sahih, yaitu pada tanggal 10, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, satu ketika Rasulullah selalu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Setahun sebelum meninggal beliau pernah bilang, wahai para sahabat, kalau Allah masih memberikan aku kesempatan untuk hidup Muharram yang akan datang, aku akan berpuasa pada tanggal 9, 10 Muharram. Maka akhirnya Rasulullah SWT ternyata tahun berikutnya tidak bertemu dengan tanggal 9 Muharram itu, keduluan dipanggil Allah. Para sahabat pun mengekalkan itu sebagai sebuah puasa sunnah yang sempurna, 9 dan 10 Muharram. Ada juga yang melakukannya 9, 10 dan 11 Muharram. Yang jelas berpuasalah di bulan Muharram sebagai kekuatan bagi kita untuk menghapus setiap balak dan keburukan. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita. Insya Allah. Selain puasa, kita ini kan kadang-kadang puasanya berul. Saya tidak sinetron terus, ngaji tidak do, tak payo. Apalagi itu Pak? Puasa we nang ada. Salah itu. Puasa dengan segala paket yang ada di dalamnya. Kalau puasa berarti rajin sholatnya. Kalau puasa berarti tidak ada ngotanya. Kalau puasa berarti banyak baca Qur'annya. Kalau puasa berarti dikit nonton TV-nya. Kalau puasa berarti dikit melakukan keburukan. Ini dak puasa memang iyo makan dan minum dak dilakukan. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang sunat, ngaji kok dak donian. Nah itu salah namanya. Karena biasa ngajinya cuma bulan Ramadan. Tidak. Ketika kita puasa dengan segala paketnya, itulah puasa yang sempurna, itulah ibadah yang terbaik. Semoga Allah merahmati kita. Insya Allah. Iya, itu tadi jawaban dari Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA. Nanti kita sambung lagi Bu ya. Nanti dari sini di segmen selanjutnya Bu ya. Baik, tetaplah bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Salatullah salamullah
salam